Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai arahan, pagi ini saya akan menyampaikan sedikit penjelasan mengenai dampak masalah gizi pranikah terhadap generasi bangsa. Pokok bahasan utama dalam presentasi kali ini ada dua. Kita akan melihat sebenarnya gambaran umum masalah gizi di Indonesia itu seperti apa. Kemudian pokok bahasan kedua akan membahas mengenai dampak kekurangan gizi atau malnutrisi. Jadi sebenarnya malnutrisi bukan hanya kekurangan gizi antar generasi. Nah, ini gambaran masalah gizi di Indonesia. Kalau melihat slide ini, maka untuk stunting kita ini nomor 115 dari 151 negara, jadi masih cukup tinggi. Untuk ASEAN seregional kita nomor 2, jadi nomor 2 tertinggi di ASEAN untuk prevalensi anak stunting. Nah, kemudian ada lagi yang perlu kita perhatikan adalah prevalensi wasting atau kekurangan gizi akut yang saat ini atau berdasarkan Riskes 2018 masih di angka 10%. Ini cukup tinggi menurut kriteria WHO, walaupun kalau dilihat dari datanya ada penurunan dalam 5 tahun terakhir. Jadi wasting ini juga salah satu komponen yang penting, meliputi gizi kurang dan gizi buruk. Nah, untuk gizi buruk, sayangnya hasil Riskes 2018 jumlah anak yang tertangani masih di bawah 1%. Jadi hanya laporan dari rumah sakit dari keseluruhan jumlah estimasi kasus gizi buruk. Selain itu, kita juga sedang menghadapi masalah kelebihan gizi. Jadi angkanya meningkat cukup tajam berdasarkan Riskesdas 2018. Kemudian yang terakhir kita juga mengalami kekurangan zat gizi mikro yang saat ini indikatornya dimanifestasikan sebagai anemia atau kekurangan anemia karena kekurangan zat besi pada ibu hamil yang prevalensinya meningkat cukup tajam dari 2013 ke 2018 dari 37% ke 49%. Jadi hampir separuh ibu hamil kita itu menderita anemia. Tadi fokus untuk pranikah itu memang kita mentargetkan pada remaja dan dewasa kita, dewasa muda. Nah, untuk populasi remaja, kita ini juga sebagai showcase dari 3 masalah gizi tadi atau triple burden of malnutrisi. Jadi stunting dan wasting, kemudian obesitas, overweight, dan kekurangan zat gizi mikro. Kalau dilihat di sini, kita dari grafik ini akan nampak bahwa sekitar 25%, 25-28% remaja kita yang berusia 13 sampai 18 tahun itu ternyata pendek atau stunted. Sedangkan 8% remaja kita kurus dan lebih banyak pada laki-laki, mungkin karena aktivitasnya lebih tinggi untuk yang remaja kurus. Kemudian lebih dari 15% remaja kita itu gemuk. Jadi data sekarang masih sekitar 15% kita gemuk, ini angkanya naik. Nah, kemudian terkait kekurangan zat gizi mikro, ini seperempatnya. Jadi seperempat remaja kita, baik laki-laki dan perempuan, ternyata mengalami anemia. Nah, ini data anemia. Nah, ini untuk disparity dari double burden. Jadi kalau misalkan stunted, kurus dan overweight, ini ternyata tidak banyak perbedaan antara urban dan rural kalau dilihat. Jadi hampir sama. Memang angka rural untuk stuntednya lebih tinggi, tapi tidak berbeda jauh dengan
yang urban. Jadi untuk stunted-nya hampir sama, rata-rata hampir sama datanya. Nah, kemudian per quintile, jadi wealth status, itu juga ternyata menyerang semua. Tidak hanya yang kuartil terendah, walaupun lebih tinggi yang stunted, tapi juga menyerang yang kaya. Jadi kuartil paling tinggi itu juga banyak juga anak lebih dari 10% yang stunted. Kemudian tentu saja mereka lebih banyak proporsinya yang gemuk. Nah, ini gambaran anemia di Indonesia yang cukup mengkhawatirkan. Kalau dari data Riskesdas tadi ya, sekitar 25% atau hampir seperempatnya, ibu hamilnya hampir 50%, untuk anak-anak usia sekolah itu 26%. Nah, kalau SKRT 2016 itu malah menyebutkan remaja putri usia 15 sampai 20 tahun itu lebih dari 50%-nya anemia. Dan ini sebenarnya menjadi gambaran yang masuk akal ketika ibu hamil kita anemianya hampir 50%. Nah, mengapa kita fokus ke remaja? Karena remaja kita ini banyak. Jadi kalau dari SDKI 2017 itu hampir 18% populasi Indonesia itu remaja atau sekitar 44,36 juta. Nah, dari SP 2020 angka remaja kita yang bermanifestasi ke generasi Z itu malah naik jadi 28%, dan ini akan menjadi calon-calon orang tua nantinya. Yang remaja putri jadi calon ibu, remaja putra menjadi calon bapak yang nanti berfungsi untuk bekerja, mencari nafkah, walaupun sekarang wanita juga, tapi yang khusus remaja putri kita fokuskan kemampuan reproduksi mereka. Nah, persentase remaja yang tinggal di kota dan di desa itu juga tidak banyak perbedaan. Ini kita masuk ke bahasan kedua. Bagan ini menunjukkan dampak dari kekurangan gizi di seluruh siklus hidup dan dampaknya di antar generasi. Nah, kalau secara umum dampak kekurangan gizi ini yang jelas akan menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi. Kemudian dia akan menghambat perkembangan kognitif yang akhirnya akan menurunkan produktivitas mulai dari masa sekolah, jadi kemampuan belajar turun sampai pada masa kerja nanti. Nah, yang terakhir ini yang paling penting sekarang. Karena dampak kekurangan gizi ini atau malnutrisi atau asupan yang tidak sesuai itu bisa meningkatkan kejadian penyakit degeneratif pada masa dewasa, dan ini akan membebani biaya kesehatan. Tadi kita mulainya dari mana sebenarnya kalau mau mencegah atau memotong lingkaran dari stunting itu? Jadi memang idealnya ya semua, tetapi tergantung dari sudut pandang. Kalau dari topik sekarang mungkin kita masuknya remaja, tapi sebaiknya kita merunut kenapa kita harus fokus kepada remaja. Nah, kita mulai di lingkaran merah. Jadi gizi janin tidak cukup. Tadi sudah dibahas di pembicara sebelumnya, Dr. Lucy. Nah, kekurangan gizi itu seringkali dimulai sejak janin dalam kandungan. Nah, ini yang disebabkan karena jika terus-teruskan kekurangan zat gizi pada masa intrauterin atau dalam kandungan, maka akan menyebabkan retardasi atau hambatan pertumbuhan di dalam janin atau intrauterin. Nah, ini yang mengakibatkan janin lahir dengan kekurangan gizi yang manifestasinya kita kenal dengan berat badan lahir rendah atau BBLR. Itu gambarnya bayi cukup bulan yang normal dengan yang BBLR. Memang kelihatan lebih kecil. Nah, bayi-bayi BBLR ini mempunyai risiko kematian jauh lebih tinggi daripada bayi-bayi dengan berat lahir normal. Karena ini akibat terganggunya sebagian besar fungsi kekebalan tubuh karena kekurangan gizi intrauterin tadi. Nah,
semakin besar retardasi pertumbuhan janin intrauterin, maka semakin besar pula gangguan kompetensi kekebalan tubuhnya. Jadi dari studi disebutkan bahwa risiko kematian bayi cukup bulan dengan berat badan 2000 sampai 2500 itu 2000 sampai 2500 gram adalah 4 kali lebih tinggi daripada bayi dengan berat badan lahir di atas 2500 sampai 3000. Dan kemungkinan risiko kematiannya 10 kali lebih tinggi dibandingkan bayi yang lahir dengan berat badan 3000 sampai 3500. Ini yang harus dipahami remaja-remaja kita, mengapa kita memerlukan gizi yang baik pada masa prakonsepsi atau sebelum menikah. Pengaruh kekurangan gizi terhadap gangguan sistem imun bisa dilihat di belakang ini. Jadi ini yang terkenal the vicious cycle of malnutrition dan infeksi, karena ini yang menjadi penyebab kematian neonatal dan bayi yang kekurangan gizi biasanya karena infeksi, dan rata-rata infeksinya antara pneumonia dan diare yang masih sebagai penyebab kematian utama pada balita termasuk bayi. Nah ini juga, jadi ini siklusnya nanti bisa dibaca sendiri. Jadi kalau kekurangan gizi, sistem imunnya terganggu. Kalau sistem imun terganggu, resiko untuk mendapatkan infeksi itu naik. Kalau kena infeksi, nafsu makannya turun, kemudian absorpsi gizinya juga terganggu tadi, dan padahal kalori yang dibutuhkan untuk melawan infeksinya ini naik. Nah ini sudah appetite-nya turun, absorpsinya terganggu, padahal kalorinya butuh. Akhirnya dia jadi kekurangan gizi lagi. Kekurangan gizi, imunnya turun lagi. Jadi ini siklus yang harus kita potong. Nah, konsekuensi dari kekurangan gizi saat lahir ini berlanjut pada masa dewasa. Jadi tadi kalau kita lihat siklusnya, kita kelihatan bahwa jadi ini berlanjut, akan terus-terusan berlanjut pada masa dewasa. Kemudian walaupun kita tahu pada masa remaja, jadi yang remaja yang merupakan tadi window opportunity untuk mengejar kegagalan pertumbuhan di usia dini. Jadi ada fase remaja kalau putri 9 sampai 14, sedangkan remaja putra sekitar 10 sampai 17. Ini ada fase peningkatan tinggi badan yang cepat. Jadi kita menganggapnya ini window opportunity untuk mengejar kegagalan pertumbuhan di usia dini. Tetapi data saat ini menunjukkan bahwa potensi untuk mengejar ketertinggalan yang signifikan pada masa remaja jika pada bayi BBLR ini kemudian kita tidak tangani, kita tidak kejar, dan mereka sangat rentan terjadinya gangguan pertumbuhan menjadi gizi buruk, maka mengejar ketertinggalannya juga akan terbatas. Jadi kalaupun misalkan dengan gizi yang bagus kemudian mereka remaja ini berhasil mengejar kehilangan pertumbuhan, tetapi efek dari kekurangan gizi pada usia dini tadi pada perkembangan kognitif dan perilakunya kemungkinan tidak dapat diperbaiki sepenuhnya. Kita lanjut ya. Nah, tadi juga disinggung sekilas, jadi ada bukti epidemiologis dari negara berkembang maupun negara industri yang menunjukkan adanya hubungan antara kekurangan gizi saat janin dan peningkatan risiko terjadinya penyakit kronis pada orang dewasa. Jadi rata-rata ini anak yang dulunya kekurangan gizi kemudian stunting, pertama sangat mudah menjadi obes, kemudian pada masa dewasa, dan kemudian juga penyakit-penyakit degeneratif seperti hipertensi ataupun diabetes mellitus tipe 2. Ini yang dinamakan istilahnya hipotesis the fatal origins of disease. Jadi Profesor David Barker dari University of Southampton itu kemudian
melihat bahwa ada hubungan antara bayi berat lahir rendah dan insiden kejadian penyakit kardiovaskuler di antara laki-laki dan perempuan pada usia dewasa, usia tengah, jadi sekitar umur 40-an kayak saya gini, di UK, jadi di Inggris sana. Jadi dan banyak sekali studi yang akhirnya mengindikasikan bahwa bayi-bayi dengan berat lahir rendah ini mempunyai insiden yang lebih tinggi untuk terjadinya hipertensi daripada bayi-bayi dengan berat badan normal. Itu sebabnya teori tadi, the fetal origins of disease, ini memberikan justifikasi mengapa kita memerlukan memprioritaskan perbaikan gizi pada anak perempuan dan wanita. Karena ini untuk menghindari terjadinya ketidakseimbangan asupan gizi intrauterin tadi. Karena ini antar generasi. Jadi kalau kita perbaiki sekarang, kemungkinan anak melahirkan anak BBLR masih mungkin terjadi. Tetapi kalau kita intervensi sejak dini, sejak masa remaja, kemudian pada saat hamil, maka ini kita harapannya bisa menghindari terjadinya ketidakseimbangan asupan gizi intrauterin serta transisi makanan pendamping ASI, karena ini juga fase krusial. Jadi pada saat MPASI umur 6 bulan, ini masa-masa rawan di mana sering terjadi asupan gizi yang tidak memadai, bahkan pada bayi-bayi dengan berat badan normal, apalagi untuk bayi-bayi dengan berat badan lahir rendah. Nah, ini dampak kekurangan gizi pada remaja. Jadi seperti yang disebutkan sebelumnya, terutama bisa menjadikan sistem imun yang terganggu, sering sakit, gangguan konsentrasi, yang pada akhirnya terjadi penurunan prestasi belajar, kemudian kebugarannya juga turun, yang berakibat pada penurunan produktivitas remaja. Jadi ngelentruk anaknya nanti kalau yang kekurangan gizi. Nah, kalau terutama untuk remaja putri, maka dampak kekurangan gizi pada remaja ini mengganggu perkembangan organ reproduksi mereka. Ini kadang-kadang menjadi salah satu yang harus kita perhatikan, karena tadi ada banyak kasus misalkan kehamilan remaja atau pernikahan usia dini yang pada akhirnya dampaknya adalah terjadi kehamilan pada remaja. Nah, energinya kan sebenarnya masih dibutuhkan untuk perkembangan organ reproduksinya. Nah, padahal mereka juga butuh untuk perkembangan janin. Jadi kalau untuk kasus-kasus kehamilan remaja, maka kemungkinan anaknya BBLR atau prematur itu juga sangat tinggi. Ini dampak pada ibu hamil. Nah, kalau remaja putrinya tadi kekurangan gizi kemudian hamil, menikah dan hamil, maka meningkatkan risiko kematian karena komplikasi kehamilan dan persalinan. Nanti akan dibahas lebih lanjut di pembicara berikutnya. Kemudian karena kekurangan gizi itu rentan terhadap infeksi, maka kemungkinan juga akan melahirkan bayi-bayi yang prematur atau persalinan prematur. Dan terakhir tadi, jadi dampaknya ini panjang kalau misalkan tidak disiapkan sejak awal sebelum menikah. Dan pengertiannya harus diberikan kepada pasangan-pasangan atau sejak masa remaja, terutama pada masa mulai SMP ataupun mulai SMP, SMA, sampai dia menjadi dewasa muda. Jadi dampak kekurangan gizi ini berat karena dia akan jangka panjang. Untuk bayi-bayi yang lahir dari ibu-ibu yang kurang gizi, yang malnutrisi tadi, kemudian kalau misalkan akhirnya BBLR, angka BBLR kita masih cukup tinggi sebagai informasi, sebagai salah satu penyebab hampir lebih dari 50% kematian neonatal. Nah, bayi-bayi BBLR ini jika bertahan hidup, mereka tidak mungkin untuk secara signifikan mengejar
pertumbuhan yang hilang dan kedepannya ini mengalami defisit perkembangan. Jadi jadi mereka kemungkinan untuk mengalami berbagai defisit perkembangan itu lebih tinggi daripada bayi-bayi yang lahir dengan normal. Jadi kemungkinan secara signifikan mengejar pertumbuhan yang hilang pada saat intrauterin ini agak kecil. Kalau dari laporan The World Nutrition Report ya, yang keempat itu disebutkan bahwa kemungkinannya kecil untuk mengejar pertumbuhan yang hilang di kemudian hari. Nah, bayi-bayi BBLR ini karena sejak intrauterin sudah asupan gizinya kurang, biasanya kalau tadi di baganya itu akan cenderung mengalami penyapihan lebih tinggi karena ibunya mungkin pengen anaknya cepat besar, jadi disapih lebih dini. Nah, ini juga menjadi masalah. Kemudian nanti krusial pada saat makanan pendamping ASI mulai diberikan pada umur 6 bulan sampai 23 bulan, maka kecenderungan mereka mengalami berat badan kurang atau menjadi stunting pada awal kehidupannya itu lebih tinggi. Nah, kekurangan gizi kalau dari baganya tadi yang terjadi tadi pada masa kanak-kanak balita ini berlanjut. Jadi selama masa kanak-kanak biasanya akan berlanjut pada masa remaja. Nanti akan berlanjut pada saat mereka hamil untuk remaja putri. Dan ini yang ingin kita hindari adalah dampak negatif terjadinya berat badan lahir rendah. Jadi preferensi makannya biasanya juga kurang bagus dan pengetahuan tentang membentukkan preferensi makan untuk bayi-bayi BBLR yang lahir dari ibu-ibu yang kekurangan gizi ini juga biasanya tidak bagus, sehingga mereka akan mengikuti pola makan yang dari ibunya. Nah, itu sebabnya makanya kecenderungan dia akan tetap mengalami berat badan kurang atau stunting awal kehidupannya itu lebih tinggi. Siklusnya akan berlanjut. Jadi kalau kita tidak potong memberikan pengetahuan kepada remaja tentang pola makan yang sehat, kemudian dampak dari kekurangan gizi pada saat remaja terhadap efeknya, terutama pada remaja putri, maka ini siklusnya akan berlangsung terus. Jadi nggak akan kepotong, karena nanti mereka juga pemahaman tentang penyapihan kurang bagus, kemudian kalau penyapihannya kurang bagus, mukosa ususnya belum siap, anaknya absorpsi gizinya di usus tidak bagus, pengasuhan tidak pas, anaknya akhirnya mengalami kekurangan gizi akut. Nah, wasting atau kekurangan gizi akut ada gizi kurang. Nanti kalau gizi kurang diteruskan, tidak kita kasih PMT, tidak kita intervensi dengan PMT atau pengasuhan PMBA, maka akan menjadi gizi buruk. Ini masih akut. Jadi gizi kurang dan gizi buruk. Nanti kalau gizi buruknya diteruskan, maka anaknya akan menjadi stunting. Nah, anak stunting ini biasanya pola pengasuhan makannya juga sudah terbentuk. Yang ujung-ujungnya remajanya juga akan menjadi remaja yang stunted. Nah, pada remaja stunted, pada saat dewasa, dia akan menjadi wanita yang kurang gizi, yang kalau hamil, pertambahan berat badannya rendah, dan ini meningkatkan risiko kematian ibu. Kalau pertambahan berat badan rendah, janinnya sudah bisa kita anggap gizi janinnya tidak cukup. Nanti lahir lagi BBLR yang tadi tingkat kematiannya 4-10 kali lebih tinggi, ada gangguan mental dan menderita risiko kronis, penyakit kronis saat dewasa. Sehingga yang saat ini penting untuk dilakukan adalah untuk mencegah kekurangan gizi pada janin tadi. Dan untuk mencegah kekurangan gizi pada janin dan anak usia dini, intervensi pada kehamilan yang sekarang dan anak usia dini, jadi pada saat balita, itu sudah dapat mengakibatkan perbaikan komposisi ukuran tubuh pada remaja dan dewasa muda, sehingga peningkatan ketahanan fisik dan intelektualnya bagus. Jadi nanti untuk para peserta webinar yang
sudah menikah tapi pengen punya anak lagi atau sudah mau menikah, ini yang perlu dipahami. Sehingga siklus itu bisa kita potong. Karena penentu utama retardasi pertumbuhan dalam rahim adalah asupan gizi, jadi status gizi ibu tadi sudah disebutkan, yang tidak memadai sebelum konsepsi, jadi sudah dari awal sebelum konsepsi, prakonsepsi, kemudian perikonsepsi, perawakan ibu yang pendek, jadi ini yang tadi remaja-remaja yang stunted akan menyebabkan wanita-wanita yang stunted juga. Ini yang biasanya disebabkan karena kekurangan gizi dan infeksi selama masa kanak-kanak dan ditambah gizi ibu yang buruk pada saat kehamilan. Jadi pada saat hamil dia juga akan mengalami kekurangan gizi. Dan kita nggak ingin bayi-bayi ini sudah dirugikan oleh kita, para calon pengantin, calon ibu dan calon bapak. Jadi calon bapaknya juga harus paham tentang ini sebelum mereka memasuki dunia. Kasihan. Jadi kita seperti merampas kesempatan mereka untuk tumbuh dan berkembang optimal. Nah, ini ditambahkan sedikit tentang program gizi remaja yang kemarin kita kembangkan tahun 2017 sampai 2020. Namanya Aksi Bergizi. Ini akan diteruskan dengan program sekolah dan madrasah sehat nantinya. Jadi untuk literasi gizinya nanti ada, untuk programnya sendiri nanti ada pemberian tablet tambah darah, kemudian ada pendidikan gizi, sebenarnya pendidikan kesehatan karena literasinya tidak hanya gizi, kemudian juga komunikasi untuk perubahan perilaku. Untuk Jawa Tengah programnya dimulai di Klaten, kemarin dikembangkan sudah di Sukoharjo, Boyolali dan Solotigo. Jadi mungkin nanti seperti yang tadi disampaikan pagi, Kota Semarang, kemudian Kota Surakarta juga termasuk lokus-lokus untuk program gizi remaja. Nanti prosesnya seperti ini, skema pelatihannya berjenjang, jadi ini untuk teman-teman yang di puskesmas dan di dinas. Nah, jadi ada sesi mingguan, jadi sesi mingguannya di kelas. 2 menit lagi. Ini sudah hampir selesai, Bu. Makasih, Bu. Jadi ada sesi mingguan di mana di situ ada sarapan bersama. Setelah sarapan bersama, yang remaja putrinya minum tablet tambah darah. Jadi teman-temannya yang laki-laki kemudian suka lihat-lihatan menunya apa. Jadi ada perbaikan menu biasanya. Semakin lama akan ada perbaikan menu. Kemudian setelah itu ada sesi literasi gizi, literasi kesehatan dan gizi dibagi dalam 36 sesi yang disampaikan selama 1 tahun. Jadi keseluruhannya sekitar 30 sampai 45 menit seminggu. Jadi begitu, mudah-mudahan memberikan berguna, memberikan pandangan baru kenapa kita perlu memperbaiki gizi. Bisa dikejar saat remaja walaupun tidak semuanya, tetapi ini ada periode tumbuh cepat yang kedua. Semoga bermanfaat. Saya akhiri sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.